Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1. Ini adalah pertemuan kedua kita. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar persamaan akuntansi, di mana dasar persamaan akuntansi ini merupakan underlying framework dalam pencatatan dan juga proses summarizing yang merangkum peristiwa ekonomi sehingga terbentuk yang namanya laporan keuangan, ya. Dimana persamaan akuntansi seperti yang umum kita ketahui bersama, yaitu aset sama dengan liability plus equity, ya. Dimana aset dalam hal ini adalah sumber bisnis yang dimiliki, ya, sumber daya bisnis yang dimiliki oleh suatu organisasi, suatu entitas yang diharapkan, ya, yang disediakan oleh perusahaan untuk apa? Untuk diharapkan ke depan akan mendapatkan manfaat baik berupa pelayanan ataupun keuntungan dari hal tersebut, ya. Nah, sebagai contoh ada cash, inventory, equity, ya. Kemudian di sana ada property, plant dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk aset, ya. Aset nanti pembagiannya ada aset lancar, ada aset tetap yang nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian liabilities ini adalah claim against aset, ya, klaim atas aset, ya, dengan kewajiban membayar, ya, ataupun istilahnya melakukan pelayanan kepada pihak tertentu, ya, kepada pihak tertentu. Jadi klaim atas aset, akan tetapi di situ ada suatu kewajiban entitas untuk membayarkan kepada pihak ketiga atau melakukan pelayanan kepada pihak ketiga dalam kurun waktu atau tempo waktu tertentu. Itu adalah liabilities. Contohnya ada account payable, ada notes payable, ya, hutang dagang, hutang usaha, ya, hutang vessel dan lain sebagainya yang sifat hutang, ya, kewajiban perusahaan. Kemudian yang selanjutnya sedangkan equity ini adalah klaim kepemilikan. Klaim kepemilikan pada total aset, ya, yang bentuknya itu adalah seperti saham, ya, itu istilahnya adalah modal pribadi dan modal yang kita keluarkan, ya, dari dompet kita untuk menjalankan atau untuk mengoperasionalkan sebuah usaha, ya, yang memang berasal dari diri kita. Kalau misalkan itu adalah korporasi, maka kepemilikan itu dalam bentuk saham, ya. Juga ada retain earning, ya, laba ditahan yang kemudian akan menjadi penambah bagi modal perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Jadi gampangnya kalau saya menjelaskan, ya, untuk menjalankan sebuah usaha, ya, kita membutuhkan yang namanya pembiayaan, ya, sumber daya modal. Nah, pada dasarnya di sini ya, pada dasarnya ekuitas dan liabilitas ini adalah modal yang dimiliki, ya, ya, modal, sumber modal yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional. Bedanya kalau equity adalah modal milik pribadi, kalau misalkan itu adalah perusahaan pribadi atau misalkan partnership, ya. Kalau perusahaan berarti di situ dalam bentuk saham, kepemilikan saham, sedangkan liabilities ini adalah berasal dari hutang, ya. Jadi kita membuat usaha itu kan istilahnya bisa dari kepemilikan uang kita sendiri plus dari hutang, ya. Jadi ini kedua-duanya ini pada dasarnya adalah sumber modal yang digunakan perusahaan, ya. Yang bedanya ini adalah sumber modal yang dari kepemilikan, kalau ini yang berasal dari hutang, ya. Ini aktivitas kalau misalkan kita menyebutnya untuk mengadakan kedua ini, ya kan, baik itu equity ataupun liabilities, aktivitasnya namanya adalah aktivitas pembiayaan, ya, aktivitas pembiayaan. Jadi aktivitas pembiayaan dengan menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi, ya. Nah,
nanti sumber modal ini ya baik berupa ekuitas ataupun suatu kewajiban ini akan digunakan untuk mengadakan aset, akan dibelanjakan ya untuk mengadakan aset ya kan, sumber daya bisnis yang dimiliki oleh perusahaan ya kan, yang akan digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan yang diharapkan ya kan, dari aset ini nanti perusahaan akan mendapatkan profit, akan mendapatkan manfaat ataupun pelayanan ya kan. Nah, jadi sumber ini nanti akan digunakan untuk mengadakan aset ya kan? Nah, aset. Nah, aktivitas ini ya kan, aktivitas mengadakan aset ini biasanya kita sebut sebagai aktivitas investasi ya. Investasi ya. Kita membeli aset-aset perusahaan yang dibutuhkan ya kan, misalkan mesin ya kan, ya pokoknya aset-aset perusahaan, tanah, bangunan, mesin ya kan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh perusahaan, misalkan perusahaan manufaktur ya kan, kalau misalkan perusahaan dagang ya misalkan persediaan dan lain sebagainya ya, persediaan barang dagang. Kalau manufaktur ya berarti dia harus menyediakan mesinnya dulu dan lain sebagainya untuk aktivitas produksi termasuk bahan baku ya kan. Nah, di sini ya, aset. Jadi aset ini adalah sumber daya bisnis ya, yang dimiliki oleh suatu entitas yang diharapkan akan menyediakan pelayanan ataupun manfaat bagi perusahaan. Ya, di mana aset ini akan digunakan yang nantinya untuk aktivitas akan digunakan supaya mendapatkan revenue. Ya, untuk mendapatkan revenue, pendapatan. Ya, untuk mendapatkan revenue. Ya. Nah, dari proses mendapatkan revenue ini tentunya akan ada beban-beban yang harus dikeluarkan perusahaan ya kan. Beban-beban. Ya. Beban gaji, ya, kemudian beban utilitas dan lain-lain sebagainya, ya, untuk dalam upaya mendapatkan revenue. Kalau perusahaan jasa ya berarti service revenue, pendapatan jasa. Kalau perusahaan dagang ya berarti penjualan dan lain sebagainya. Ya, nanti revenue ini dikurangi dengan beban, ya, akan menghasilkan laba, ya, laba. Nah, di sini yang disebut sebagai laporan laba rugi ya kan, laba atau rugi. Ya. Dari revenue dikurangi dengan bebannya, ya. Menghasilkan laba rugi. Nah, dari laba rugi ini akan, kalau misalkan laba, perusahaan juga akan memiliki kewajiban untuk membayar dividen, ya kan? Dividen kepada pemilik modal, pemilik saham, ya. Nah, laba dikurangi dividen menghasilkan laba ditahan, ya. Nah, laba ditahan ini yang nanti akan menjadi penambah sini, ya. Laba ditahan ini sebagai laporan perubahan modal, ya. Laba ditahan plus dengan modal awal ditambahkan ya, menjadi modal akhir. Nah, nanti ini tadi akan membentuk laporan laba rugi ya. Ini nanti akan membentuk yang namanya laporan perubahan modal, kemudian ini akan membentuk yang namanya neraca ya. Jadi seperti itulah siklus bisnisnya ya. Jadi runtutannya ini modalnya yang dimiliki, sumber daya modal yang dimiliki oleh perusahaan, baik modal kepemilikan ataupun modal yang bersumber dari hutang, dari kewajiban, dengan ada kewajiban, di mana kedua sumber ini akan digunakan untuk membelanjakan aset. Asetnya akan digunakan untuk bagaimana caranya mendapatkan revenue, ya kan? Dari upaya mendapatkan revenue ini perusahaan tentunya mengeluarkan beban dengan menggunakan aset tersebut, ya kan? Nah, kemudian revenue dikurangi dengan beban menghasilkan laba atau rugi. Laba rugi
dikurangi dengan kewajiban membayar dividen kepada stakeholder, ya kan, sisanya menjadi laba ditahan, laba ditahannya ditambahkan dengan modal awalnya menjadi laporan perubahan modal, dan ini akan menjadi laporan posisi keuangan perusahaan. Jadi seperti itulah siklusnya, ya kan, persamaan ini. Baik. Nah, revenue ya tadi ya, hasil dari aktivitas bisnis, ya kan, dengan tujuan untuk menghasilkan income, ya kan. Umumnya hasil ini berasal dari penjualan barang dagangan kalau misalkan itu adalah perusahaan dagang, atau misalkan performing service kalau misalkan itu perusahaan jasa, atau sewa, ya, pendapatan sewa kalau misalkan itu adalah perusahaan jasa sewa dan lain sebagainya, ya, lending money. Nah, sedangkan expense adalah cost aset yang dikonsumsi atau service yang digunakan dalam proses of earning revenue, ya. Kalau tadi aset itu adalah biaya yang belum dikeluarkan, kalau expense ini sudah dikonsum, ya, sudah dikeluarkan, sudah digunakan, ya kan, sehingga dia menjadi beban bagi perusahaan, ya. Service use, ya, misalkan kita beli mesin, ya kan, mesin itu kemudian kita gunakan. Nah, setelah kita gunakan misalkan 1 tahun, tentunya ada beban di situ, ya, ada beban penyusutan yang itu harus diakui, ya kan, artinya kita sudah menggunakan mesin itu, ya, yang harus kita alokasikan ke dalam beban, ya, yang kita keluarkan. Nah, sedangkan dividen tadi, dividen itu adalah distribusi cash atau order aset kepada stakeholder, ya. Dari laba yang kita hasilkan, ya, kita membayarkan dividen kepada pemilik saham, baik itu bentuknya dalam bentuk cash ataupun aset lainnya, ya. Nah, yang itu adalah mengurangi laba ditahan kita, ya, mengurangi laba kita. Jadi laba dikurangi dengan pembayaran dividen akan menghasilkan return earning, ya. Dan dividen ini tidak masuk ke dalam terhitung beban, ya, bukan masuk dalam hitungan beban. Jadi sehingga dia tidak masuk ke dalam laporan laba rugi, tetapi dia masuknya nanti dalam laporan perubahan modal, ya. Jadi seperti itu. Jadi model pembayaran dividen itu bisa dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk aset lainnya. Dan misalkan membayar perusahaan sedang membutuhkan cash, ya kan? Tapi perusahaan punya tanah, investasi tanah. Nah, misalkan dividennya dibayarkan dalam bentuk tanah, bisa, ya kan? Ataupun dalam bentuk aset lainnya. Misalkan dalam dengan cara memberikan saham kepada itu. Jadi memberikan saham tambahan kepada pemegang saham. Jadi seperti itu. Jadi bisa distribusinya bisa dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk aset lainnya pembayarannya. Ini kita lewat saja, ya. Ini klasifikasinya rent expense, masuk ke dalam expense, ya. Efeknya terhadap equity adalah mengurangi. Kemudian service revenue masuk ke dalam revenue atau pendapatan, efeknya adalah menambah, ya, pada ekuitas. Kemudian dividen ini masuknya sebagai mengurangi, ya, efeknya. Kemudian salaries expense masuk ke dalam klasifikasi beban, ya, dan efeknya terhadap equity adalah mengurangi. Klasifikasinya, ya. Transaction are business economic event recorded by accountant. Ya, jadi transaksi adalah suatu peristiwa bisnis yang dicatat oleh akuntan.
Tapi yang perlu kita pahami, ya kan, dalam pencatatan dalam proses akuntansi itu yang namanya peristiwa ekonomi, ya. Oh, maaf. Ya, yang namanya peristiwa ekonomi itu tidak selalu dalam bentuk transaksi, dalam kegiatan transaksi. Ya. Nah, dan transaksi pun yang dicatat oleh seorang akuntan itu adalah transaksi yang bernilai ekonomi. Ya, transaksi yang bernilai ekonomi. Artinya apa? Itu mempengaruhi kekayaan perusahaan. Ya. Entah itu menambah atau mengurangi. Ya. Nah, jadi mempengaruhi persamaan akuntansinya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan transaksi itu tidak bernilai ekonomi, ya tidak perlu dicatat. Misalkan sebagai contoh, perusahaan mendapatkan surat penawaran ya, dari perusahaan yang memproduksi mesin produksi, ya kan, dengan spesifikasi tertentu dengan harga katakanlah 200 juta. Ya. Itu kan transaksi ya, yang terjadi antara perusahaan penyedia mesin produksi dengan perusahaan. Ya. Nah, kan tetapi kan itu baru surat penawaran, belum ada kekayaan perusahaan, ya, belum memiliki dampak terhadap kekayaan perusahaan, baik ada yang keluar ataupun yang masuk. Ya. Karena itu hanya baru surat penawaran, maka transaksi itu tidak bernilai ekonomi, sehingga tidak perlu dicatat oleh akuntan. Ya. Nah, selain transaksi tadi yang seperti yang saya katakan bahwa peristiwa ekonomi itu tidak selalu bentuknya adalah transaksi. Ya. Makanya di sini dikatakan peristiwa ekonomi, economic event. Ada peristiwa ekonomi yang bukan termasuk transaksi. Ya, misalkan pabrik perusahaan ya, mengalami kebakaran. Nah, secara otomatis kan ada nilai ekonomi yang diakibatkan kebakaran tersebut. Itu bukan transaksi, tapi peristiwa, dan peristiwa itu kemudian memiliki nilai ekonomi. Atau misalkan sebuah restoran, ya kan, sebuah restoran istilahnya piringnya jatuh, pecah, ya kan? Itu kan bukan transaksi. Ya, piringnya, ya kan, yang biasa digunakan untuk menyajikan makanan, piring, gelas dan lain sebagainya pecah karena jatuh dan lain sebagainya ketika mau dicuci, ya kan? Nah, itu kan peristiwa tersebut kemudian ada nilai ekonomi yang berpengaruh terhadap perusahaan, sehingga hal itu perlu dicatat oleh seorang akuntan, ya kan? Jadi tadi ya, not all activity represent transaction. Setiap transaksi ya, atau setiap peristiwa ekonomi pasti dia memiliki dual efek pada akuntansi, ya kan? Pada persamaan akuntansi, ya. Pasti dia memiliki minimal dual efek, debit dan kredit, ya kan? Debit dan kredit. Jadi sisi debitnya dengan sisi kreditnya itu harus seimbang, harus balance. Kalau tidak balance, maka nanti akan menyebabkan persamaan akuntansinya tidak sama, ya kan? Nah, tidak sama, tidak seimbang, tidak balance, ya. Artinya apa? Artinya dalam hal pencatatan kita ada kesalahan, ya kan? Nah, seharusnya ketika terjadi proses pencatatan, penjurnalan dan lain sebagainya, ya kan, proses buku besar dan lain sebagainya, itu harus bisa menjaga yang namanya persamaan akuntansinya. Ini harus dijaga, ya. Jadi sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan itu harus balance. Makanya setiap transaksi itu pasti memiliki dual efek pada sisi debit dan kreditnya.
Nah, ini misalkan ilustrasi ya. Are the following event recorded in the accounting record? Ya, misalkan ini ada aktivitas pertama yaitu aktivitas purchase komputer. Maaf. Ya, aktivitas pertama yaitu ada aktivitas purchase komputer. Ya. Jadi perusahaan membeli komputer, melakukan pembelian komputer. Nah, berarti transaksi ini masuk ke dalam transaksi yang bernilai ekonomi atau tidak. Ya. Bernilai ekonomi itu artinya dia bisa memiliki pengaruh terhadap aset perusahaan atau liabilities atau equity-nya. Ya. Jadi transaksi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan. Ya, terjadinya perubahan baik entah itu pada dalam posisi aset, liability atau posisi equity. Ya, kalau misalkan transaksi ini bernilai ekonomi dan berpengaruh, ya, maka harus dicatat. Ya. Kalau misalkan tidak berpengaruh, maka tidak dicatat. Kalau ini purchase komputer, berarti kan misalkan pembeliannya itu secara cash, berarti ada cash perusahaan yang keluar dan kemudian perusahaan menerima komputer. Ya, berarti ada perubahan pada sisi asetnya, ya, terutama pada rekening cash dan juga pada rekening komputer, ya, atau perlengkapan perusahaan. Ya, sehingga karena transaksi ini berpengaruh terhadap aset, maka ini harus dicatat. Ya. Kemudian yang kedua, discuss product design with customer. Ya, mendiskusikan produk desain, ya, desain produk dengan pelanggan. Ya. Misalkan kita jasa desain, yang jasa marketing dan lain sebagainya. Kemudian kita mendiskusikan desain produk dengan pelanggan kita. Ya. Nah, itu berarti bernilai ekonomi atau tidak. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sini kan, ini hanya sekedar proses diskusi. Ya, mendiskusikan desain, tidak ada pengaruhnya terhadap aset perusahaan atau liabilities ataupun equity perusahaan, tidak ada yang berubah, ya, karena baru sekedar mendiskusikan desain, ya, sehingga transaksi ini bukan termasuk ke dalam transaksi yang bernilai ekonomi, ya, sehingga tidak dicatat, ya. Jadi bukan termasuk transaksi yang bernilai ekonomi sehingga tidak dicatat. Nah, yang ketiga ini membayar sewa. Ya, membayar sewa ya jelas, ya, ada kas yang keluar, ya, ada beban sewa ataupun kas dibayar di muka, misalkan seperti itu. Ya. Nah, berarti itu ada pengaruhnya, ya, pada persamaan akuntansi. Ada perubahan, ya, pada persamaan akuntansinya, sehingga ini harus dicatat. Ya, ini harus dicatat. Jadi inilah gambaran, ya, transaksi. Nah, ini gambaran secara umumnya tadi sudah dijelaskan, ya, ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Saya ulangi lagi, saya mantapkan, ya. Oke. Jadi ketika kita ingin membuka usaha, tentunya kita membutuhkan modal, ya, membutuhkan modal untuk menjalankan usaha tersebut, ya kan. Nah, modal perusahaan itu bisa dari kepemilikan, ya, bisa dari modal pribadi, ya. Kalau perusahaannya berarti bisa bersumber dari investor sebagai pemegang saham dan bisa bersumber dari hutang, ya.
Kalau kita usaha itu kan kita bisa mengeluarkan dari modal sendiri, bisa juga modal yang bersumber dari utang atau kewajiban, liabilities. Ya kan? Jadi keduanya ini adalah sumber permodalan. Nah, proses mengadakan equity dan liabilities ini aktivitasnya disebut sebagai aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan atau aktivitas pendanaan, ya, aktivitas pembiayaan atau aktivitas pendanaan. Jadi mengadakan modal bagi perusahaan, baik itu dalam bentuk equity, ya, saham, ataupun dalam bentuk liability, dalam bentuk hutang. Nah, di mana keduanya ini akan digunakan untuk memperoleh aset, ya, digunakan untuk memperoleh aset, baik bentuknya dalam bentuk cash ataupun persediaan, kemudian tanah, bangunan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Ya kan? Aktivitas mengadakan aset ini disebut sebagai aktivitas investasi, ya. Investasi, aktivitas investasi itu ya istilahnya kita membeli aset atau menjual aset, ya kan? Nah, kalau aktivitas ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi biaya itu adalah sumber modal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset. Itu biaya, ya. Sumber daya modal yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh atau untuk mendapatkan aset, ya, sumber daya bisnis yang akan digunakan perusahaan untuk apa? Untuk dalam upaya mendapatkan manfaat, ya, manfaat atau mendapatkan keuntungan, revenue. Nah, proses untuk mendapatkan revenue ini kan perusahaan mengalokasikan aset, ya. Proses mengalokasikan asetnya itu dia akan mengeluarkan expense, beban, ya kan? Dia harus stok persediaan bahan baku, ya kan? Kemudian harus mengalokasikan untuk gaji karyawan, ya kan? Kemudian tadi aset-aset yang sudah dibelinya, misalkan bangunan, pabriknya, kemudian mesinnya dan lain sebagainya, ketika proses digunakan itu kan ada beban penyusutan, ya kan, mengalokasikan aset ke dalam beban, ya kan, expense, ya kan? Nah, dari aktivitas ini, ya kan, perusahaan membuat suatu produk, ya, di sini produknya itu bisa jasa, bisa juga barang, ya kan? Nah, untuk apa? Mendapatkan revenue, ya, dari penjualan produk, ya, dari penjualan produk yang dimiliki perusahaan menghasilkan revenue-nya dikurangi dengan expense-nya, beban-bebannya, ya kan? Ini menghasilkan yang namanya laba rugi, laporan laba rugi, ya. Nah, kemudian dari laba yang diperoleh perusahaan, ya, perusahaan ada kewajiban misalkan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, ya kan? Ini dividen ini tidak masuk ke dalam laporan laba rugi, dia bukan termasuk golongan expense, bukan, ya kan? Nah, tapi dia mengurangi nanti perubahan modalnya, ya kan? Dividen ini, ya, ini menjadi return earning. Return earning, ya, laba ditahan ditambah dengan modal awalnya, modal awal ekuitasnya menjadi modal ini menjadi modal akhir, ya. Ini, ya, yang ini masuk ke dalam laporan perubahan modal. Nah, perubahan modal atau
return earning statement, ya, laporan perubahan modal. Nah, yang di atasnya ini yang akan menjadi laporan posisi keuangan, laporan posisi keuangan, statement of financial position, ya. Jadi itu perputarannya, ya, siklus bisnisnya. Nah, persamaan antara aset sama dengan liability plus equity ini itu harus tetap terjaga, harus tetap balance, ya. Nah, kalau misalkan tidak balance, berarti ada kekeliruan, ada kesalahan dalam proses pencatatannya, ya. Itu ya. Nah, jadi inilah persamaan akuntansi, ya. Persamaan akuntansi yang harus kita jaga selama proses pencatatan akuntansi, ya, pencatatan transaksi atau peristiwa-peristiwa yang bernilai ekonomi bagi perusahaan, ya. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan ya. Saya rasa ini cukup dulu, kita cukupkan untuk materi ini, nanti proses tanya jawab kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Demikian ya yang bisa saya paparkan dari materi kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.